Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih sempat berdiskusi dan saya pribadi diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul motivasi dalam dakwah. Pengertian motivasi. Motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu melakukan sesuatu tindakan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi adalah suatu keadaan internal yang timbul untuk melakukan tindakan, dorongan secara langsung, dan memelihara dorongan terhadap aktivitas tertentu. Motivasi dalam Al-Quran. Ketika manusia melakukan perbuatan, disadari atau tidak, sebenarnya ia digerakkan oleh suatu sistem di dalam dirinya yang disebut sistem nafs. Isyarat tentang adanya tingkah laku manusia atau motif dalam sistem nafs dipaparkan Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 53, yang artinya, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 53. Macam-macam motivasi. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti 1. Adanya kebutuhan, 2. Adanya cita-cita, dan yang ketiga, keinginan tentang kemajuan dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motif-motif yang aktif yang berfungsinya karena perangsang dari luar. Seperti 1. Pemberian hadiah, 2. Kompetisi, 3. Hukuman, dan yang keempat, pujian. Teori-teori motivasi. H.M. Arifin bahwa secara fundamental motivasi bersifat dinamis yang melukiskan ciri-ciri tingkah laku manusia yang terarah pada suatu tujuan. Dengan motivasi, seseorang dapat melipat gandakan usahanya untuk mengetahui rintangan dan mencapai tujuan tersebut. Sigmund Freud berpendapat bahwa dasar motivasi tingkah laku manusia adalah insting atau naluri. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi oleh seluruh atau sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari sumber genesis atau naluriah. K.S. Lashley berpendapat bahwa motivasi dikendalikan oleh respon-respon susunan syaraf sentral ke arah rangsangan dari dalam dan dari luar, yang variasinya sangat kompleks, termasuk perubahan komposisi kimiawi dan aliran darah. Fillmore H. Samford berpendapat motivasi sebagai kondisi yang sangat menggerakkan suatu organisme yang mengarah kepada tujuan. Memahami dakwah. Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara mengajak mereka kepada kebaikan dan melarangnya pada kemungkaran. Karakter dakwah. Jalannya panjang, at-thariqut tawilah, banyak rintangan, katsurutul uqubat,
sedikit orang yang mau ikut. Qillatur Rujal. Objek dakwah adalah individu, kelompok masyarakat, institusi kemasyarakatan, dan lain-lain. Pengertian dakwah menurut Abdul Aziz secara etimologis. Dakwah berarti yang pertama memanggil, 2 menyeru, 3 menegaskan atau membela sesuatu, 4 perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu, dan 5 memohon dan meminta. Menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Profesor Toha Yahya Umar, MA, dakwah yaitu mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Menurut Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, menjelaskan dakwah yaitu tugas suci atas tiap-tiap muslim di mana dan bila mana ia berada di dunia ini, yaitu menyeru dan menyampaikan agama Islam kepada masyarakat dan kewajiban tersebut untuk selama-lamanya. Ditinjau secara terminologis, menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mendorong manusia kepada kebaikan dan petunjuk, memerintahkan perbuatan yang diketahui kebenarannya, melarang perbuatan yang merusak individu dan orang banyak agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian motivasi dalam dakwah. Motivasi dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan, maksud dan tujuan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan di dalam proses dakwah diharapkan seorang dai mampu menggerakkan atau menimbulkan kekuatan dalam diri mad'u untuk bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang disampaikan. Peranan motivasi dalam proses dakwah. Peranan motivasi dalam dakwah adalah mengarahkan tingkah laku manusia ke arah suatu tujuan, menguatkan intensitas dan arah dorongan yang dan kekuatan individu tersebut. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.